Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Laboratorium Manajemen, tempat kita membahas berbagai topik menarik dan bermanfaat ya. Saya sebagai host Iqbal Ramadhani Fuadi Putra akan menemani Anda dalam episode kali ini akan membahas terkait dengan manajemen operasional yang menjadi salah satu bidang ilmu di dalam manajemen. Nah, kebetulan hari ini saya tidak sendiri, ditemani oleh salah satu dosen manajemen operasional yang juga apa ya dibahasakan ya, jam terbang tinggi, memiliki jam terbang yang tinggi, ya. Ya, saya perkenalkan dulu Bu Baroya Milasanti selaku dosen manajemen operasional yang kebetulan beliau sudah lama sekali ya Bu, sekitar 32 32 tahun ya, mulai dari penelitian, pengabdian, dan pengajarannya yang selalu berkutat atau mentekuni terkait dengan manajemen operasional. Nah, hari ini kita akan membahas sejauh mana sih tren dari manajemen operasional ini sendiri. Begitu nggih Bu? Kurang lebih pembahasannya. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu, apa sih manajemen operasional itu dan sejauh mana pentingnya dalam proses manajemen? Ya, terima kasih Mas Iqbal. Mas Iqbal ini dulu waktu kecil pas sunat saya diundang. Loh kok sekarang jadi teman saya? Jadi bisa diprediksi berapa usia saya. Iya, Ya, pasti. memang tidak sebaya dengan ibunya, Iya. tapi paling tidak saya di bawah ibunya itu ya. Ya, Mas Iqbal, saya mau menjelaskan dulu. Jadi yang namanya manusia itu punya kebutuhan. Salah satu kebutuhannya adalah kebutuhan ekonomi, di mana yang dimaksud dengan kebutuhan ekonomi itu adalah kebutuhan manusia terhadap sumber daya yang lainnya. Nah, kebutuhan itu harus dipenuhi, harus dipuaskan. Nah, untuk memuaskan kebutuhan itu ada organisasi. Nah, dalam hal ini adalah organisasi di bidang ekonomi, yaitu perusahaan-perusahaan itu. Ya, betul. Nah, karena ada kebutuhan harus dipenuhi, itu makanya muncullah manajemen. Nah, manajemen itu adalah satu kegiatan untuk mencapai tujuan melalui fungsi-fungsi manajemen dengan memanfaatkan sumber daya. Iya. Nah, ketika kita bicara tentang manajemen di dalam perusahaan, maka kita mengetahui bahwa ada 4 bidang di dalam manajemen itu sendiri. Iya. Yaitu manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen operasional. Nah, yang dimaksud dengan manajemen operasional di sini adalah satu kegiatan untuk merubah input melalui proses transformasi menjadi output. Inputnya itu ada material, ada pekerja, ada manajer, ada sumber energi, Energi, kemudian ada informasi, kemudian ada alat, ada apa itu namanya, peralatan, kemudian mesin-mesin yang digunakan, sarana prasarana gitu ya, sarana prasarana. Nah, kemudian yang dimaksud dengan proses transformasi itu adalah proses untuk merubah input itu menjadi output itu. Iya. Nah, outputnya itu bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Ya. Nah, sebenarnya manajemen produksi awalnya itu namanya manajemen produksi, Mas. Ya. Jadi pada saat saya kuliah itu namanya manajemen produksi. Karena memang pada saat itu output yang dihasilkan sebagian besar adalah barang. Ya. Tapi tahun 90-an mulai berkembang menjadi operasional. Karena yang dihasilkan adalah jasa. Ya. Di mana jasa itu tidak bisa diproduksi tapi dioperasikan. Iya. Gitu. Nah, ketika kita bicara tentang manajemen operasional, itu ada 10 keputusan yang dibahas. Yang pertama adalah tentang pengembangan produk. Jadi kalau misalnya, pengembangan produk itu apa tidak dibahas di manajemen pemasaran gitu ya. Itu banyak sekali bersinggungan ya, jadi sebenarnya kalau misalkan kita bahas itu, jadi memang bersinggungan. Jadi perbedaannya adalah kalau manajemen pemasaran itu membahas tentang produk adalah tentang idenya. Iya. Dengan bertanya kepada pelanggan, kepada konsumen apa sebenarnya yang dibutuhkan dan diinginkan,
Sedangkan manajemen operasi itu lebih kepada merubah input menjadi output itu iya. tadi. Ya, jadi kalau misalkan nanti kalau misalkan membahas tentang manajemen pemasaran itu membuat produk, no. Dia hanya menggali ide dari pelanggan tentang apa sih sebenarnya yang dibutuhkan. Berarti R&D itu tetap masuknya di operasional ya Bu ya? Gabungan ya, Gabungan kalau ya, menurut saya gabungan. Iya, iya. Jadi dua-duanya. Jadi yang mencari ide yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen itu adalah pemasaran, kemudian operasional yang kemudian mengembangkan menjadi barang atau jasa yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen. Kemudian yang kedua adalah mengelola kualitas. Kemudian yang ketiga adalah tentang proses dan kapasitas. Yang keempat itu adalah lokasi. Yang kelima adalah layout. Yang keenam tentang sumber daya manusia. Dalam hal ini adalah sumber daya manusia yang bergerak di bidang produksi atau operasi itu ya. Jadi tidak sumber daya manusia secara keseluruhan. Kemudian setelah itu ada manajemen rantai pasokan. Kemudian dilanjutkan ada manajemen persediaan, ada manajemen penjadwalan dan pemeliharaan. Manajemen aset. Manajemen pemeliharaan. Nah, itu yang dibahas di dalam manajemen operasional. Nah, kalau misalkan kita mau membicarakan tentang perannya di dalam satu perusahaan, gitu ya. Jadi manajemen operasional ini adalah merupakan strategi di tingkat fungsional. Jadi pada awalnya perusahaan itu akan menentukan strategi di tingkat korporatnya apa, kemudian dia akan mencari tahu kebutuhan dan keinginan dari pelanggan itu apa. Kemudian setelah itu kita akan menentukan competitive priorities. Jadi kalau di dalam manajemen operasi itu ada namanya competitive priorities, di mana competitive priorities itu adalah senjatanya untuk memenangkan persaingan. Nah. Lebih ke teknis berarti Bu ya kalau manajemen operasional. Bisa dikatakan seperti itu atau? Ya, lebih ke praktisnya gitu ya, lebih ke taktisnya gitu ya. Ya. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang manajemen pemasaran itu kan ada 4P itu ya. Nah, kalau di dalam manajemen operasional itu ya dikenal dengan competitive priorities itu, dan satu hal yang harus diingat, 4 competitive priorities ini tidak bisa terpisahkan. Harus saling terikat. Jadi yang pertama itu adalah cost. Kemudian yang kedua adalah quality. Yang ketiga adalah time. Yang keempat adalah flexibility. Maksudnya apa? Wah, kalau begitu saya tak memproduksi barang atau jasa yang kualitasnya rendah supaya harganya murah. Nggak bisa. Harganya harus lebih murah, tapi kualitasnya bagus, waktunya sesuai dan fleksibel. Nah, itu kalau misalkan mau memenangkan persaingan itu yang dipegang. Tapi ada Bu beberapa produk itu menurut Ibu ya, ini kalau produk yang masif kan cenderung harganya jauh lebih murah ya biasanya seperti itu. Nah, itu bagaimana menurut Bu Baro ya? Apakah itu juga salah satu bentuk strategi memproduksi banyak? Itu juga menjadi salah satu strategi atau mengurangi cost-nya atau kualitinya bagaimana? Jadi kalau yang ditanyakan tadi itu sepertinya lebih mengarah kepada pemasaran ya. Jadi pemasaran itu kan mengenal ada beberapa konsep dari pemasaran itu sendiri. Ada konsep penjualan, ada konsep pemasaran gitu ya, ada konsep produk gitu ya, di mana itu yang diperhatikan gitu ya, salah satu. Jadi kalau misalkan kepingin menghasilkan produk yang berkualitas, ya harus dipahami bahwa produk berkualitas itu ya perlu duit gitu kan ya. Tapi di operasional nggak seperti itu. Jadi di operasional itu antara cost, quality, kemudian time sama flexibility itu harus imbang. Makanya sekarang saya ambil contoh seperti kalau di Malang karena banyak perguruan tinggi ya, kita tahu ya di mana-mana kafe itu bejibun gitu ya. Walaupun ternyata saya pernah membaca juga para pemilik kafe itu pada teriak-teriak karena ternyata walaupun pengunjungnya banyak, tapi ternyata nggak bisa menutup kosnya dia gitu ya. Karena mahasiswa itu cuma datang untuk menikmati wifi-nya dibandingkan menikmati makanannya. Kecuali kalau misalkan saya yang datang ke kafe gitu ya, panganan isi dituku wakai gitu ya. Tapi kalau mahasiswa itu kan
Yang penting oleh wifi gratis gitu, iya, yang iya. cepat gitu ya. Nah itu. Jadi saya punya salah satu mahasiswa, mungkin bisa saya sebutkan namanya Noval, kemudian dia punya kafe ada di Jalan Bunga-Bunga gitu ya. Nah kebetulan skripsinya juga tentang kafenya Kafe, iya, itu, iya, iya. yang dibahas kebetulan tentang itu Yang tadi yang saya ya, kemukakan iya, competitive priorities Competitive, itu. ya. Dia meneliti ada 4 kafe yang diteliti sama dia yang hampir sama dengan kafenya dia, Iya. untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh bukan strategi ya, senjata Data yang yang mereka digunakan, iya. gunakan untuk memenangkan persaingan itu apa Competitive di antara priorities-nya tadi 4 itu ya, ya, competitive iya. priorities-nya Iya, iya. itu. Ya memang tidak boleh terpisah ya, tapi paling tidak kan kita bisa menggunakan ini yang lebih utama itu. Nah ternyata 3 pesaingnya dia itu menggunakan cost, sementara punyanya dia lebih kepada quality. Ya. Nah saya tanya, yang kamu maksud dengan quality itu gimana? Jadi begini Bu, kalau misalkan mau menyediakan makanan atau minuman, kudapan atau minuman itu, ya kita harus kualitasnya dipertimbangkan. Makanya supaya kualitas itu dipertimbangkan tetapi harganya itu tetap sama dengan pesaing, Iya. kita berusaha untuk mencari bahan baku yang untuk mendapatkannya itu harganya Ada yang murah. Berarti di supply-nya ya Bu ya berarti ya? Ya, Supply supply chain management. manajemennya. Nah, Ya, kembali ternyata lagi ke itu. MO lagi berarti Bu ya. Iya, MO. Makanya Iya. ini ada salah satu alumni angkatan 2009. Iya, iya. Kebetulan dia menikah dengan temannya, sama-sama alumni manajemen juga. Yang laki-lakinya ini dari manajemen pemasaran, kemudian pacarnya ini dulu manajemen keuangan. Iya, iya. Kemudian setelah mereka menikah, mereka bisnis, gitu ya. Nah, dia bilang, Bu, ternyata saya salah perkiraan. Loh, salah perkiraan bagaimana, Mas? Ternyata kalau misalkan mau mempunyai bisnis sendiri, maka yang sebaiknya kita kuasai itu manajemen operasionalnya. Karena ketika manajemen operasional itu bermasalah dan karyawan kita bagian operasional itu pergi, hancur sudah. Oh iya, iya, iya. Nah, tapi kalau misalkan manajemen keuangan, manajemen pemasaran atau MSDM itu yang bermasalah dan karyawannya pergi, itu perusahaan masih bisa jalan. Ya bisa sustain lah ya Bu ya. Nah saya mungkin ambil satu contoh ya. Sekarang rumah makannya itu udah nggak ada, jadi saya mungkin boleh menyebutkan namanya ya. Jadi di Jalan Gajah Yana itu ada namanya Rumah Makan Padang Arau Indah. Oh iya, iya, iya. Nah, masih ingat ya? Ya itu masih zaman saya SMP Bu. Ya, Rumah Makan Padang Arau Indah itu terkenal. Iya, terkenal. Nyaris semua orang Malang kalau misalkan mau pergi ke rumah makan Padang itu ke sana. Walaupun katanya orang Padang itu lidahnya orang Jawa. Iya, 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 iya. Karena tidak seperti rumah makan Padang yang benar-benar orang Minang, yang padahal omnya ini orang Minang, gitu ya. Nah, ternyata si om ini saya lihat hubungannya dengan karyawannya itu baik sekali gitu ya. Jadi guyon-guyonannya gitu ya. Nah, kemudian ternyata setelah si om ini meninggal, saya baru tahu bahwa ternyata omnya nggak bisa masak. Oh. Si om ini nggak bisa masak. Iya, iya, iya. Jadi yang mengelola operasional perusahaannya itu adalah karyawannya. Oh, berarti terpatok pada Chefnya itu karyawannya. Iya, iya. Tapi si om ini bagus dalam memanage karyawannya, sehingga karyawannya itu loyal terhadap dia. Iya, iya. Ketika diturunkan ke anaknya setelah si om ini meninggal, si anak ini tidak bisa menghandle karyawannya seperti si om ini menghandle karyawannya. Sehingga ketika si karyawan ini kecewa, dia langsung lari. Habis sudah, karena dia nggak punya sumber chef lagi ya. Dia nyari lagi, dia sampai pindah ke depannya Sengkaling waktu itu. Nah, saya dengar sekarang malah sudah nggak ada karena si anaknya si om ini juga sudah meninggal. Yang saya tahu seperti itu. Nah, dia bilang seperti itu. Aku maksud sih. Nah, ternyata memang begitu. Nah, akhirnya setiap kali saya masuk di kelas ya saya bilang, kalau kamu pengen jadi pengusaha, kuasai manajemen operasionalnya.
Iya, iya, iya. Penting Karena sekali. kalau ada kendala nanti kita masih bisa berdiri. Berdiri ya. Seperti Seperti itu. itu. Nah, ini Bu, tadi beberapa ada juga terkait dengan lokasi dan layout ya. Itu penting nggak sih Bu kalau menurut Ibu kalau kita pelajari di aspek manajemen operasional ini sendiri? Ya, saya pernah eh, apa diskusi dengan praktisi gitu ya. Iya, iya, iya. Ya, praktisi itu menganggap bahwa memang penting ketika kita bicara tentang lokasi sama layout. Tapi pembicaraan tentang lokasi dan layout itu ya hanya sesekali gitu. Oh, Nah, iya, 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 jadi iya. kalau misalkan kita mau mendirikan perusahaan, ya penting dibahas lokasi ini, penting dibahas layout. Berarti di saat awal ya Bu Tapi ya, proses tidak, awal. karena kalau kita bicara tentang 10 keputusan operasional tadi, itu dibedakan menjadi dua. Tua. Oh, iya, iya. Sebagian itu adalah strategi dan sebagian adalah taktis. Taktis ya. Nah, kalau kita bicara strategi sama taktis itu kan saya analogikan kayak orang pacaran gitu ya. Iya, iya, Kalau iya. misalkan ada laki-laki yang seneng sama perempuan, kalau zaman saya itu strateginya adalah deketin orang tuanya. Oh, iya, iya, Nah, iya. deketin bapaknya berarti ngajak bapak catur. Oh, iya, iya, iya. Kalau Iya. deketin ibunya berarti Berarti ibunya dimintain tolong untuk masakan. masakan, iya, iya. Nah, itu kan taktiknya. Iya, iya. Tapi strateginya kan lebih kepada mendekati orang tuanya. tuanya. Nah, Iya. itu. Iya, Nah, contohnya lah ya, contoh gambarnya. analoginya seperti Iya, itu. iya. Nah, strategi itu apa? Strateginya itu mulai dari pengembangan produk baru, kemudian mengelola kualitas, penentuan proses, kapasitas, kemudian lokasi, layout, Layout. strategi sumber daya manusia, sama manajemen rantai pasokan, itu adalah strategi. Strategi. Berarti itu proses di awal ya, Bu ya? Iya, Nah, jadi apa tujuan yang besar? besar dulu, baru taktisnya diturunkan di Taktisnya itu di taktisnya. penjadwalan, kemudian Oh, iya, iya. persediaan Iya, ya. sama pemeliharaan. Oke, iya ya Bu. Ini nih beberapa kali saya juga sering melihat ya Bu ya di beberapa platform itu terkait dengan apa sih yang sedang viral di manajemen operasional ini. Saya melihat mulai banyak membahas terkait dengan halal operasional. Oh, Nah, iya. halal operasional itu apa sih Bu? Oh iya iya. Kalau menurut Bu Baro ya. Sik Mas, aku mau melanjutkan Oh yang iya, boleh, lokasi boleh, itu Bu. tadi Boleh, ya, ya, belum boleh. selesai ya. Heeh. Jadi begini, tahun 2000-an itu kan kita dihebohkan dengan ini ya, apa globalisasi gitu ya. Iya, 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 iya. Jadi kan Millennium lah berawal masuk ya, dulu, jadi kan yang namanya perdagangan internasional itu kan memang mempunyai kendala gitu ya, mempunyai kendala gitu ya, sehingga untuk mempermudah kendala itu maka harus ada kerjasama antara negara yang akan dituju dan negara yang akan datang. Nah, Iya, makanya iya. ada kerjasama bilateral, multilateral Bilateral, gitu iya, lah. iya. Kemudian timbul keinginan. Nah, kalau ternyata kerjasama itu bisa membuat beberapa negara itu diuntungkan, gimana kalau itu dilakukan secara global? Nah, muncullah globalisasi itu. Iya, iya. Nah, pada saat globalisasi itu muncul ini tidak ada lagi entry barrier. Iya, iya. Zaman Batas, dulu itu ya. kita kan sulit untuk menemukan yang namanya mobil 2 pintu, bukan mobil bak terbuka loh ya. Iya, iya. Mobil 2 pintu lewat di Indonesia itu kan jarang sekali. Iya, iya. Ya, karena apa? Karena memang ada entry barrier. Kalau produk itu dibawa ke Indonesia, maka mendapatkan bea cukai yang 3 sampai 4 kali. Iya, iya. Tapi dengan adanya globalisasi itu kan hilang entry barriernya, Barriernya, iya, sehingga iya. mudah untuk lokasi mungkin dulu itu harus lokasinya strategis. Tapi sekarang dengan adanya globalisasi kayaknya enggak deh. Kan semua bisa di mana aja Ya, Bu, ya. semuanya itu bisa, apalagi sekarang dengan adanya digitalisasi ya. 4.0 itu, ya. wah itu sudah mudah sekali. Saya aja sekarang kalau misalkan makan, saya dulu ngomel-ngomel ketika ada adik-adik saya, ponakan-ponakan saya mau makan sesuatu aja pakai yang food itu. Nah, tapi sekarang saya menikmati. Kenapa? Kalau misalkan saya berangkat sendiri tak hitung. Transportnya Ya, berapa? Iya, iya, Belum iya. parkirnya. Iya, iya, Tapi lebih- kalau misalkan ini saya di rumah tinggal bayarin Bayar, sama yang iya. tukang foodnya itu, Ya lebih murah. nah aja, lebih ya. murah kan gitu loh. Iya. Jadi
menurut saya ya itu tadi seperti yang saya kemukakan di depan itu, bahwa lokasi itu tidak dibahas setiap saat, tapi ya tetap harus dibahas. Bahas. Apalagi kalau misalkan ada aturan dari pemerintah gitu ya. Ya harus memunculkan tempatnya. Ya, kan ada aturan-aturan pemerintah itu. Dulu tuh di Dinoyo itu kan dikenal, Dinoyo sama Betek itu kan dikenal sebagai tempatnya keramik. Iya, Tapi iya, ada iya. aturan dari Pemkot Ya. bahwa keramik itu harus dipindahkan. Karena apa? Setiap kali mereka membakar, itu ada langes. Iya, Nah, jadi dari hasil pembakaran itu muncullah langes. Langes itu limbah ya Bu ya berarti. ya limbahnya yang di iya, iya. udara, namanya langes. heeh. Nah, kalau langes itu makanya kami yang di Dinoyo itu kalau nyuci baju itu mikir jangan hari Rabu. Karena pas hari Rabu itu waktunya orang bakar keramik. Karena kalau langes itu udah nempel di baju Iya, itu iya. nggak bisa hilang gitu. Oh, Nah, sampai akhirnya sejauh ada itu. peraturan bahwa harus dipindahkan ke daerah Priyo Sudarmo dulu. Sehingga itu yang membuat akhirnya banyak gitu ya, Jadi banyak yang jadi ibaratnya sekarang jadi bootnya saja ya di situ ya. iya. Terus lagi ya itu yang manajemen operasi halal. halal gitu ya. ya. Jadi begini, mau nggak mau suka nggak suka kita harus menyadari bahwa kita ini hidup di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Iya, iya. Walaupun mereka cuma Islam KTP, Iya, iya, iya. ya, Iya, walaupun mereka cuma Islam KTP, iya. walaupun mereka tidak pernah sholat, Iya, iya. ya, walaupun mereka tidak pernah sholat, walaupun mereka juga tidak puasa. Tapi jangan pernah paksa mereka untuk makan yang haram. Mereka pasti nggak mau. Iya, iya, kayak mayoritas ya Bu ya, Ya. mayoritas. Jadi itu. Nah, memang di dalam Islam itu kan ada aturan untuk segala sesuatu itu kan harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Gitu ya. Iya, Jadi salah Al-Quran dan satunya adalah hadis ya, pegangan lah ya, halal ya, itu ya, tadi ya. Gitu ya. Jadi sebenarnya tidak cuma untuk makanan minuman aja, Iya. tapi nyaris semuanya gitu ya, supaya apa yang dihasilkan itu kan memang benar-benar terhindar dari unsur yang Unsur yang haram haram, itu ha, tadi, ha, ha. kan? Nah, kalau kita bicara tentang manajemen operasional, tadi kan sudah dibilang manajemen operasional itu adalah satu kegiatan untuk merubah Merubah input menjadi melalui proses transformasi menjadi output. Ya. Gitu kan? Iya, iya. Nah, terus kalau kita bicara tentang manajemen operasi halal itu kayak apa? Ya manajemen operasi halal itu berarti inputnya harus halal, outputnya halal, ya otomatis prosesnya juga halal. Iya, iya. Kalau salah satunya tidak halal, ya nggak halal. Halal. Inputnya halal, prosesnya nggak halal, nggak halal. Iya, iya. Inputnya tidak halal, prosesnya nggak halal. Nah itu manajemen operasi halal. Ya, saya masih ingat Mbah Putri saya gitu ya. Iya. Jadi kalau pas saya liburan gitu ikut ke pasar, kebetulan tempat tinggalnya di Ororodowo, kita jalan kaki ke pasar Ororodowo. Iya. Nah kalau Mbah Kakung saya minta dimasakkan ayam, Mbah Putri itu yang pertama kali dicari di pasar itu adalah pedagang ayam. Cari ayam kampung, milih yang besar, disembelih, dituntun sama Mbah Putri saya. Baru setelah proses untuk nyabuti bulunya sampai bersih itu ditinggal belanja. Sampai segitunya. Karena takut bahwa pemotongannya itu, nah kan kita kan agak sedikit lengah untuk itu. Iya, iya, iya. Kita agak sedikit lengah untuk itu. Nah, karena ada itu, maka pemerintah itu ternyata sudah mencanangkan aturan bahwa pada bulan Oktober tahun 24, terutama untuk produk makanan dan minuman, itu harus punya sertifikat halal. Iya, iya. Iya. Harus punya sertifikat halal. Nah, sementara kita juga tahu bahwa jumlah perusahaan di Indonesia itu kan ada yang UMKM, ada yang IKM, ada yang industri besar gitu kan. Iya, iya. Nah kalau bicara tentang UMKM itu kan ada yang mikro-mikro gitu ya. Iya, iya. Nah mikro-mikro itu. Nah otomatis kan mereka ketika diminta untuk mengurus halalnya itu kan juga kesulitan. Nah makanya ada
pemerintah juga memberikan bantuan self declare halal. Ya. Nah, self declare halal itu Lagi bisa dilakukan sendiri, tidak harus lewat MUI, tetapi ada lembaga yang mereka diberi wewenang untuk mengurus itu. Nah, Iya. salah satunya adalah Universitas Muhammadiyah Malang. Kita sudah punya itu. Ya. Nah, jadi pada saat itu selesai tahun 24 itu ternyata masih belum banyak yang ngurus sertifikat itu, sehingga ini diperpanjang. Sekarang ini yang saya tahu ada banyak lembaga keuangan yang memberikan CSR-nya dengan cara pengurusan sertifikasi halal itu. Ya, Bu. Nah ini Bu, tadi saya melihat terkait dengan operasi halal ya, manajemen operasi halal, terutama tadi banyak proses dan lain sebagainya. Nah, menurut Ibu nih, bagaimana kalau melihat penggunaan mesin ya? Kan kita juga melihat ini juga sebagai industri yang masif ya, Bu. Itu bagaimana terkait dengan mesin ini, kayak gitu? Makanya tadi kan dikatakan bahwa dikatakan halal kalau input proses maupun outputnya. Ya. Nah, ini ada salah satu YouTuber. Iya. Mertuanya itu punya warung masakan Thailand di Bali. Iya. Nah, dia koar-koar bahwa masaknya untuk makanan yang mengandung babi dan tidak itu dipisahkan. Siapa yang tahu? Nah, iya itu bagaimana kira-kira Bu dalam Ya kan? Siapa yang tahu gitu kan? Kita kan nggak tahu. Iya. Kalau memang benar-benar dipisahkan ya it's okay gitu ya. Kalau tidak salah di Malang ini ada salah satu rumah makan yang menghasilkan peremian itu sudah membedakan. Kalau yang ini dia halal, kalau yang ini enggak. Tapi dibedakan, benar-benar dibedakan. Jadi yang ini yang tidak halal itu ada di lokasi sini, yang halal ada di lokasi sini. Itu ada di Malang. Berarti jatuhnya ke layout ya Bu ya? Bukan layout, lokasi. Lokasinya ya, lokasinya jadi ya. Lokasi sama pemiliknya. Iya. Jadi ini sudah mencanangkan bahwa iki, oh aku tuku iki ndek kene. Loh kok ndek kono? Iya, yang itu halal. Karena memang sudah itu. Tapi kalau beli yang di situ enggak halal. Karena memang seperti itu. Nah, sekarang kita enggak usah jauh-jauh tentang mesin ya. Iya. Kalau misalkan itu industri, kita sudah paham bahwa mereka kan bermodal besar. Iya. Nah, otomatis mesin yang digunakan kan juga bisa dipisahkan. Iya. Ya kan? Jadi misalkan cara membersihkannya. Misalnya ngawi sosis gitu ya. Iya. Ngawi sosis itu kan bisa dipisahkan. Iya. Tapi yang jadi kendala adalah ketika kita bicara tentang UMKM. Sekarang untuk membuat bakso aja. Apakah penjual bakso itu punya penggilingan sendiri? No. Iya. Mereka gilingkan ke pasar. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa ada orang yang sama seperti Mbah Putri saya? Sing delok kon ini apa enggak kan enggak? Enggak. Iya, Itu kan? Bisa dipahami. Iya kan? Nah, bayangkan itu. Kita enggak tahu. Mari dikawin giling iku diganggiling iku. Kan berarti wis gak halal. Iya. Walaupun tulisannya halal. Iya. Ya sampai ambek aku loh Mas. Kita bimbing skripsi ya. Uangnya sama-sama halal. Tapi ketika pembimbing si jenis apa Bu Baroya? Oh ya wis kan harus diperiksa atau Bu Baroya? Wis aku gak usah meriksa. Nah berarti kan sampean oleh gak halal. Karena yang halal itu bisa menjadi tidak halal. Iya. Seperti itu. Oke. Nah, apalagi kalau misalkan ternyata unsur yang ada di dalam barang itu memang jelas-jelas haram. Iya. Jadi sekarang iya sih. Iki saya kapan itu kan pernah ikut pelatihan gitu ya. Jadi ada namanya titik kritis penilaian produk. Nah, titik kritis penilaian produk itu ada 3. Yang pertama itu bahannya. Bahan baku dan bahan tambahan harus halal.
bahan penolong tidak berasal dari babi atau anjing dan tubuh manusia. Nah, itu jelas. Ini kalau dari MUI ini dilihat banget gitu ya. Kemudian yang kedua, produksi tidak tercemar bahan najis. Jadi pada saat prosesnya itu tidak tercemar bahan najis. Bila tercemar bahan najis selain mughaladah, maka harus ada pencucian secara syar'i. Berarti tetap prosesnya tetap yang harus diperhatikan ya Bu ya. Ya. Kemudian yang ketiga, kesucian alat dan kemasan. Dari situ aja kan udah kelihatan. Iya, iya. Nah, ini yang namanya MO itu kan ada barang, ada jasa ya. Ini saya kebetulan kapan itu ada salah satu putranya temennya ibu bapak saya meninggal. Dia adik kelas saya gitu ya. Saya takziah ke sana, ketemu istrinya, ketemu anaknya. Ternyata anaknya itu dokter hewan. Dia kerja di klinik hewan. Klinik hewan ya. Nah, jiwa kepo saya kan meronta-ronta. Terus saya tanya, kira-kira gimana kalau pas megang? ngono iku ya apa? Lek pas ada pasien anjing. Iya, iya, iya. Loh, anak saya bawa perlengkapan lengkap, Mak. Jadi dia menata dirinya sendiri. Ketika dia menatangi yang najis itu, kan ono sing nganggap iku najis mughaladah sing harus disucikan dengan 7 cara, salah satunya adalah dengan tanah itu kan ya. Nah, dia sudah punya Mbak. Terus ya apa? Nah, dia tata. Jadi dia akan menata, dia akan menangani yang dia harus mensucikan dirinya dengan 7 kali itu mendekati dia sholat. Gitu ya. Jadi misalkan dia berangkat pagi, dia tidak akan melayani hewan-hewan itu. Tapi menjelang dia sholat duhur, dia akan nangani hewan itu. Nah, ketika dia istirahat untuk sholat duhur, dilanjutkan dengan asar, ya. Dia bersuci di situ. Jadi ditoto dewe. Lek pas awake dewe ngerti, lah lek pas gak ngerti, ya kan susah. Ya. Berarti munculnya juga dari kesadaran diri sendiri juga ya, kesadaran perusahaan juga diri ya. Kita sendiri. Makanya, terus ini lagi ya Mas ya. Ketika kita bicara tentang halal, itu enggak cuma bahan bakunya halal. Namanya aja itu loh sudah ditunjukkan apakah dia nanti dapat sertifikat halal atau enggak. Iya, dari bahan aja Bu ya. Nama saja. Bukan bahan, nama. Ya, saya pernah dengar Sampean itu juga. tahu kan ada mie kesenangan anak-anak muda yang salah satunya. yang ininya yang simbolnya itu pakai warna merah dan pink itu, warna biru dan pink itu. Iya. Suatu saat ketika dia mengajukan sertifikasi halal, ditolak. Kenapa? Karena nama-nama masakannya itu ada unsur tidak halalnya. Kan lek gak salat ono mie iblis, ngono-ngono itu kan. Nah, itu hanya dia harus merubah namanya dulu. Dia merubah nama makanannya dulu menjadi itu. Nah, kemudian ini baru ini. Saya baru tahu ya beberapa minggu terakhir ini ketika saya jalan ada salah satu nama warung mie di Malang itu kan ono tulisannya setan itu. Oh iya. Ya kan? Ada ya. Mie titik-titik setan gitu kan ya. Nah, kemudian kan ada kewajiban untuk ngurus halal. Nah, ternyata dia menghadapi kesulitan. Dan sekarang setelah saya lihat ternyata setan ini hilang no. Iya, rebranding ya, rebranding ya, karena itu tadi. Jadi sekarang seperti itu, nggak cuman inputnya, prosesnya seperti yang saya sebutkan, nggak cuman bahan baku, bahan penolong, produksi tidak tercemar najis, kesucian Allah dan enggak cuman itu, tapi nama aja. Makanya kalau nanti mahasiswa itu kalau sudah lulus mau buka usaha sendiri, tolong ojo gawe jeneng sing aneh-aneh gitu. Karena nama adalah doa salah satunya. Kayak nama saya itu katanya bapak saya itu doa Baroya Mila Santi.
anak yang dilahirkan dalam keadaan suci. Katanya begitu. Ya. Nah, makanya ada istilah nama adalah doa. Nah, Ya. lanjut lagi Bu, terkait dengan tadi manajemen operasi halal ini ya. Ketika kita sudah mendapatkan sertifikasi halal, nah bagaimana sebagai kita melakukan pengawasan ya Bu ya, terkait dengan sertifikasi itu bagaimana ya? Karena kan mau nggak mau kan dalam prosesnya siapa tahu setelah disertifikasi halal malah akhirnya terlena kembali ke tidak halal lagi. Nah itu bagaimana mengontrol hal tersebut terkait dengan sertifikasi yang sudah Jadi didapat ini. kelemahannya orang Indonesia itu adalah ya itu tadi. Ketika kita sudah mengeluarkan produk dan produk itu diterima oleh pasar, dengan seenaknya sendiri kita merubah produk itu. Nggak usah jauh-jauh orang jualan gorengan. Iya, iya, iya. Ketika dia pertama kali jualan gorengan, gorengan itu enak, ndak seri. Terus mari ngono irisan iku ya gede-gede. Iya. Tapi setelah laris moro-moro mungsret. Tambah kecil, tambah Terus kecil, tambah nggarai kecil ya. patok gitu kan. Nah, itu kan sudah menunjukkan bahwa dia tidak konsisten. Iya, Nah, iya. makanya itu tadi masih ingat kan sama yang saya bilang tentang competitive priorities itu. Oh iya, 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 iya. Competitive priorities itu kan ada cost. Mhm. Cost itu maksudnya apa? Cost leadership. Low cost apa istilahnya? Jadi cost leadership atau low cost istilahnya apa ya? Low cost pokoknya. Iya. Jadi maksudnya low cost itu apa? Biaya yang kita keluarkan itu adalah biaya yang paling rendah. Makanya ini saya pernah satu saat itu ketemu sama alumni itu bilang, Bu, ibu itu kalau misalkan mau buat minuman yang ada susunya, pakai susu merek ini Bu. Apa Mas? Karena merek susu itu paling murah di antara yang lain. Nah ternyata nyaris semua kafe di Malang itu menggunakan itu karena iya. Sampai salah satu alumni istrinya itu jadi distributor susu itu tadi. Karena nyaris semuanya orang itu Berarti ada ngambil iya. dari situ. Itu. Dia ada kesempatan juga akhirnya Bu ya, akhirnya berani ngambil itu. Terus iki Mas ya, aku ndak sepakat di sini manajemen operasi halal. Manajemen operasi syariah. Nah, di dalamnya iya, ada iya. unsur halal halalnya misalnya, itu iya. tadi. Oke. Nah, selanjutnya Bu, sebenarnya manfaatnya ketika kita menggunakan tadi ya manajemen operasi syariah ini apa sih bagi perusahaan dan bagi perusahaan apa, bagi konsumen itu apa manfaatnya menggunakan manajemen operasi syariah ini sendiri? Saya cerita sedikit dulu ya sebelum saya masuk ke sana gitu. Iya. Ya. Kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu yang namanya Israel itu nyerang Palestina. Iya. Yang marah kan tidak cuma Indonesia tapi nyaris seluruh masyarakat itu marah. Iya. Akhirnya di Indonesia terutama di negara-negara ASEAN juga itu ada boykot produk Israel. Saya baca di Indonesia ada gerai ayam Iya. 777 tutup. Tutup, iya. Di Malaysia berapa yang tutup? Iya. Ya lebih keras lagi malah kalau di negeri tetangga ya. Kemudian perusahaan yang menghasilkan toileters seperti sampo, sabun, pasta gigi dan seterusnya. Saya dengar mereka mengalami kerugian yang luar biasa. Iya. Dan sepertinya tahun 25 nanti akan terjadi PHK besar-besaran. Iya. Terkait tersebut. Ketoke kan koyok gak ngefek, tapi ternyata kan ngefek. Efek iya. Jadi kalau misalkan tadi ditanya, tadi kan saya itu tadi ya, kita harus melihat yang competitive priorities tadi kan ya, low cost operation, kemudian ada top quality, sama consistent quality. Top quality itu untuk produk-produk yang premium itu loh. Jadi memang dia sengaja menghasilkan produk barang maupun jasa itu yang premium gitu ya, itu top memang quality. dipatoknya sudah yang paling tinggi ya. Kemudian ada consistent quality. Nah ini yang consistent quality ini loh. Itu yang sangat sulit kayaknya. Nah, padahal harus itu. Kemudian yang berikutnya adalah time. Time itu apa? On time delivery. Itu on time delivery ya. Terus pengembangan produknya juga harus tepat gitu ya. Kan fleksibel dan sebagainya. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan.
Nah, kalau tidak seperti apa ya? Seperti yang saya ceritakan itu tadi. Sekarang ini ya, maaf ya, Iya, ya. walaupun saya kadang-kadang juga beli bakso yang pinggir jalan gitu ya. Tapi coba sampean rasakan gitu ya. Satu saat ketika makan kasarnya itu loh. Itu kan ternyata ada tulang yang ikut. Oh iya, iya, iya. Makan. Karena memang ternyata proses penggilingannya itu tidak cuma dagingnya aja yang digiling, Tapi sama. tapi juga jadi misalkan tulang, kepala nih iya, iya. Tulang mudanya juga ya ya biasanya. tulang muda, tulang. Terus ini aku gak tahu bener apa enggak ya. Saya pernah ngelihat sendiri memang perusahaan sosis, tapi saya nggak tahu sosis apa. Ketika proses untuk pembuatan sosisnya itu, hewan hidup-hidup itu loh. Oh iya ya, Sing saya belum pernah dikuliti juga. itulah. Maksudku, lek misalnya itu bener ndak, yo otomatis orang kan nggak mau. Mau iya. Apalagi kita sebagai orang muslim itu kan ada takut. Karena kalau kita makan barang yang tidak halal itu kan 40 hari ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Itu kan Iya, ketakutan iya, sendiri iya. yang akhirnya membuat orang-orang itu kan tidak Berpikir mau. kembali lah ya. Iya. Sekarang gini ya Mas ya, ya karena kita di Muhammadiyah gitu ya, ya saya kebetulan juga aktif di Aisyah, Iya, saya iya. jadi ketua majelis ekonomi gitu ya. Iya. Sebelumnya saya pernah jadi bendahara gitu ya. Saya itu sampai geleng-geleng kepala, kenapa? Karena ibu-ibu Aisyah itu ketika mau membeli BBM, tahu nggak apa yang diminta? Beli di UMM ya. Padahal harganya itu loh sama. Tapi beli di UMM ya. Loh kenapa kok beli di UMM ya? Logika mereka adalah uangku itu nanti diputar di tempat yang baik. Ada kepercayaan lah ya, Ya. kepercayaan tersebut. Belah beli produk sendiri. Sendiri, ya. Nah itu kan salah satunya kan itu. Untuk supaya bisa Tetap ya iya, tetap beroperasi. makanya sekarang kalau perusahaan itu mau semaunya sendiri ya siap-siap aja dia Iya, akan iya. kehilangan pelanggannya. Oke. Nah, Bu, salah satu tadi juga ada ini ya mulai kita sampai ke segmen akhir, Bu. Nah, kalau sudah apa ya tadi istilahnya MO halal ya tadi, MO MO syariah. syariah. Ya, MO Nah, halal kan syariah. hanya bagian NFT, kecil ya. Ini ada beberapa ya. Tadi kan sudah bahas mulai dari effort perusahaannya seperti apa. Terus itu harus tumbuh dari keinginan pribadi juga, pribadi atau perusahaan kayak gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat perusahaan juga akhirnya ingin untuk menggunakan sertifikasi halal ini sendiri kayak Bu? Manfaatnya bagaimana? Terus misalnya impact-nya seperti apa kayak gitu loh Bu ketika Tujuan perusahaan itu kan tidak semata-mata untuk menghasilkan produk. Iya, Ya kan? iya. Kalau saya bicara produk, yang dimaksud di sini adalah barang dan jasa. Iya. Ya. Jadi produk itu adalah barang dan jasa. Tidak semata-mata itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana perusahaan itu bisa membuat perusahaan itu tetap sustain. Ya, sustain keberlanjutan lah ya Bu ya, yang dicari kan sebenarnya kan. Keberlanjutan. Iya. Nah, saya mungkin ngasih contoh UMM aja ya. Iya. UMM. Ya karena saya kebetulan orang Muhammadiyah gitu ya. Iya. Saya tahu sedikit tentang apa yang sudah dilakukan oleh UMM. Saya juga berkiprah di Aisyah dan saya tahu bagaimana pengorbanan UMM untuk ini untuk apa namanya persyarikatan gitu ya. Kebayang nggak bahwa UMM itu tidak hanya ngurusi dosen, karyawan, dan mahasiswa. Oh, ya enggak. Ya kan? Nah, ya. Tidak hanya sekedar mengurusi
dosen, karyawan dan mahasiswa. Iya, iya. Tapi juga masyarakat di sekitar. Iya. Tidak cuman warga Muhammadiyah Aisyah tetapi masyarakat sekitar. Contohnya apa? Ketika hari raya kita memberikan baksos. Ya, baksos. Dan baksos itu kan diberikan di lingkungan sekitar. Ya. Kan? Nah, untuk warga Aisyah yang namanya UMM itu juga memberikan THR kepada guru-guru TK sampai SMA iya, ya. yang berada di bawah Persyarikatan Muhammadiyah. Muhammadiyah dan Aisyah. Dan itu saya perhatikan dari waktu ke waktu itu mengalami peningkatan. Ya, dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Dan menurut saya, kenapa UMM bisa tetap sustain? Ya. Kita sudah bertahun-tahun loh. Sementara ada di Malang ini banyak sekali perguruan tinggi swasta yang mungkin lebih tua usianya dari UMM, tapi hidup enggan mati tak mau gitu ya. Nah, kalau menurut saya, karena UMM itu tidak cuma memperhatikan dosen, karyawan, dan mahasiswa, tapi juga masyarakat sekitar. Itu yang membuat orang-orang itu mendoakan kita. Gitu. Jadi kalau sekarang ini itu menjadi di dalam juga ya, ya. Di dalam perusahaan itu ada istilahnya apa? CSR. Ya. Itu. Jadi maksudnya apa? Ya berarti ketika kita mendirikan perusahaan, jangan cuma nyari untung aja, tapi perhatikan CSR-nya juga. Ya paling enggak lingkupnya yang di sekitar perusahaan lah ya Bu ya, paling enggak. Karena kan ada aturan ya, kalau dari pemerintah kan ada aturan. Tapi kalau radius berapa meter ya, itu ada aturan kita harus mengeluarkan CSR itu. Tapi kalau di dalam agama Islam kan kita harus mengeluarkan zakat itu kan. Iya. Nah, kalau menurut saya kalau itu kita perhatikan kayaknya kok baik-baik saja. Perhatian terhadap lingkungan lah ya. CSR itu tadi. Responsibility kita tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk lingkungan yang lain. Nah, itu kan sebenarnya tidak hanya sekedar kita ngasih-ngasih orang, tapi ini saya punya teman ya. Dia Mas Dadik namanya, Dadik Chang. Dia ahli branding tingkat nasional. Dia bilang, dia dimintai tolong salah satu perusahaan besar. Ya. Terus dia bilang, saya ini juga semacam dilema gitu. Iya. Akhirnya dia membuatkan branding itu, tetapi dengan memberikan memberikan teguran kepada pelanggan. Hati-hati ya, panganan itu. Nah kalau di makanan itu kan biru itu kan tanda, nah bagus ya. Iya biru. Maka dia memberikan tanda-tanda dari situ. Nah kalau orang yang paham itu dia paham, tapi kan sayangnya masyarakat kita itu kan banyak yang tidak paham terkait dengan itu. Warna kode itu ya. Saya aja ini termasuk orang yang tidak terlalu peduli ketika belanja. Nggak tak lihat expirednya, nggak tak lihat halalnya, itu yang penting belanja gitu. Iya. Padahal kan harus dimulai dari diri kita sendiri. Iya. Awareness-nya juga dari kita ya. Ya, jadi ya itu tadi menurut saya itu intinya kalau mau berbisnis kuasai MO-nya. Kuasai MO-nya. Karena kalau ada kendala kita ditinggalkan sama pelanggan, kita masih bisa hidup. Iya. Kita juga harus paham polanya juga ya Bu ya. Pola bisnisnya bagaimana, proses produksinya. Harus kuasai. Harus kuasai. Makanya kalau menurut saya kalau misalkan ada orang yang mau berbisnis kafe, ya paling enggak dia ikut bisa masak lah. Ya paling enggak resepnya lah dia tahu ya. Ya dia harus tahu. Kuasai paling. Kayak misalkan begini ya. Contoh yang paling sederhana aja, mungkin sederhana ya. Buat teh. Iya. Buatkan teh panas gitu ya. Buatkan teh panas.
kan diudek tuh. Hmm. Ketika diaduk itu kan ada gelembung. Iya, iya. Ada aturan tidak tertulis, gelembung itu tidak boleh ada. Kemudian ada aturan tidak tertulis lagi. Jarak antara teh sama cangkirnya itu paling enggak 1 senti. Kak ketok kobok, saya kan kobok ngono. Iya, iya. Nah, terus apa? Ketika memberikan cangkir itu, taruh ininya, gagangnya itu di sebelah kanan. Iya, supaya memudahkan untuk Nah, itu kan sakjane kan ya. sepele. Syariah Ya, syariah dan kecil ya, hal yang Iya, kecil yang akhirnya berdampak besar ya Bu ya. Makanya nanti kalau saya diberi kesempatan lagi coba bahas tentang yang syariah ini lebih dalam gitu ya. Iya, iya. Karena ini saya ngasih namanya ini podcast apa? Manajemen operasi sebuah pengantar menuju manajemen operasi syariah gitu ya. Iya, iya, iya. Ya karena memang ya itu. Banyak sekali yang harus dipelajari ya. Makanya saya juga mengingatkan untuk yang punya usaha makanan minuman, walaupun sekecil apapun urusono halale. Iya, iya. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah kalau kita nggak punya halal? Nggak boleh beroperasi. Iya, iya. Gitu loh. Nggak boleh beroperasi. Nah kan emang oleh sandang pangan tekan di. Iya. Begitu. Ya, itu tadi menarik sekali ya pembahasan kita terkait dengan diskusi kita hari ini terkait dengan manajemen operasi syariah ya Bu ya. Sebuah pengantar. Sebuah pengantar menuju ke operasi manajemen operasi syariah. Karena kita tidak membahas tentang manajemen operasi syariah secara detail gitu ya. Tapi kita sudah membahas bisa kulit-kulitnya lah. Ya. Memperkenalkan teman-teman bagaimana tren kali kali ini. Jadi kayak gitu tadi juga ada prioritas apa tadi Bu? Competitive priorities, lalu ada juga tadi beberapa salah satunya adalah bagaimana kita mendapatkan halal itu juga harus dilakukan dengan proses yang halal juga ya Bu ya. Nama jangan lupa. Nama adalah doa kalau tadi itu juga nama menjadi. Jangan pakai yang aneh-aneh deh kalau misalkan pengen dapat sertifikasi halal. Karena itu juga menjadi barokah ya Bu ya. Nah, baroya lah paling. Baroya, iya. Ibu dong tadi. Itu tadi pembahasan singkat terkait dengan manajemen operasi syariah dengan Bu Baroya Mila Santi yang juga sudah berkecimpung sangat lama di manajemen operasi. Harapannya ini menjadi salah satu insight baru bagi teman-teman mahasiswa, baik secara umum dan khususnya mahasiswa UMM. Jadi bagi para pelaku usaha sangat penting untuk mempertimbangkan penerapan manajemen operasi syariah ini untuk meningkatkan daya saing, pasar yang semakin kompetitif. Seperti itu, jadi manfaatnya sangat banyak. Nah, saya Iqbal Ramadhani sebagai host mengucapkan terima kasih telah mendengarkan episode kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan follow podcast ini agar tidak ketinggalan episode lainnya. Terima kasih. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.